Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi COVID-19 ini, selalu jaga diri, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Oke, bersama Bu Yulita di sini. Semoga belajar IPA menjadi lebih asyik dan menyenangkan. Meskipun belajarnya dari rumah, tetap semangat ya. Oke, pada pembelajaran online kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Anak-anak, pada saat hujan atau mendung, seringkali diikuti oleh petir dan kilat. Atau pada waktu di bangku sekolah dasar, kalian pernah melakukan praktikum atau eksperimen menggosok penggaris plastik pada rambut kering, kemudian didekatkan pada potongan kertas kecil. Nah, apa yang terjadi? Oke. Fenomena-fenomena tadi ini akan dibahas di materi listrik statis. Namun sebelum kita masuk materi listrik statis, kita akan bahas terlebih dahulu tentang konsep atom. Nah, apa sih atom itu? Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi ibarat pada makhluk hidup, atom ini adalah selnya. Nah, atom terdiri dari inti atom atau nukleon dan kulit atom atau orbit. Di dalam inti atom terdapat bagian yang disebut dengan proton dan neutron. Sementara pada kulit atom terdapat bagian yang disebut dengan elektron. Nah, selanjutnya, siapakah proton itu? Proton adalah bagian dari atom yang bermuatan positif. Neutron adalah bagian dari atom yang bermuatan netral, dan elektron adalah bagian dari atom yang bermuatan negatif. Atom pada suatu benda bermuatan netral. Apa artinya? Artinya jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Selanjutnya, elektron inilah yang akan berperan dalam gejala kelistrikan. Nah, selanjutnya, bagaimanakah benda yang tadinya netral bisa menjadi bermuatan listrik? Contoh pada penggaris plastik yang kita gosok dengan rambut kering atau dengan kain wol. Bagaimana penggaris ini setelah digosok bisa menarik potongan kertas kecil? Ternyata setelah terjadi penggosokan, pada penggaris plastik ini terjadi perubahan komposisi elektron. Penggaris tadi mendapat tambahan elektron dari rambut kita atau dari kain wol yang kita gunakan, sehingga penggaris yang tadinya netral menjadi penggaris yang bermuatan negatif dan mampu menarik potongan kertas kecil. Contoh lain, misalnya pada batang kaca yang kita gosok dengan kain sutra juga bisa menarik potongan kertas kecil. Mengapa demikian? Karena pada batang kaca terjadi perubahan jumlah elektron. Batang kaca tadi cenderung melepas elektron terhadap kain sutra, sehingga batang kaca yang semula netral akan menjadi benda yang bermuatan positif. Kesimpulannya, muatan listrik pada suatu benda itu ada dua macam. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Benda akan bermuatan positif jika benda tersebut melepas elektron atau kehilangan elektron atau kekurangan elektron. Sementara benda akan bermuatan negatif jika benda tersebut menerima elektron dari benda lain sehingga kelebihan elektron. Nah, selanjutnya, apakah kertas yang menempel pada penggaris ini akan menempel dalam waktu yang lama? Ternyata tidak demikian. Beberapa saat kemudian, potongan kertas tadi terlepas dari penggaris. Mengapa demikian? Oke,
penggaris yang tadinya bermuatan listrik beberapa saat kemudian ternyata kembali netral. Nah, gejala inilah yang selanjutnya kita sebut dengan gejala listrik statis, yaitu gejala kelistrikan di mana muatan listrik hanya diam sementara pada suatu benda. Nah, bagaimana dengan fenomena petir dan kilat? Oke, petir dan kilat merupakan salah satu contoh gejala listrik statis alam. Mengapa demikian? Oke, petir dan kilat ini terjadi hanya ketika hujan atau cuaca mendung. Pada saat hujan atau mendung, gesekan partikel udara ini sangat tinggi, sangat kuat, sehingga awan-awan yang semula netral karena saling bergesekan maka terjadi perpindahan elektron antara awan yang satu dengan awan yang lain. Akibatnya awan yang tadinya netral bisa menjadi awan yang bermuatan negatif atau awan yang bermuatan positif. Ada awan yang kekurangan elektron, ada awan yang kelebihan elektron. Nah, untuk menetralkan kembali, maka terjadilah lompatan elektron dari awan yang satu terhadap awan yang lain atau dari awan terhadap bumi. Lompatan elektron inilah yang selanjutnya kita sebut dengan petir atau kilat di sini. Nah, bagaimana jika kedua muatan ini saling didekatkan? Muatan yang sejenis, positif dan positif atau negatif dengan negatif, ini akan saling tolak menolak. Sementara muatan yang tidak sejenis akan saling tarik menarik. Sehingga ada gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan listrik. Yang selanjutnya kita sebut dengan gaya elektrostatis atau gaya listrik statis. Nah, berapa besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan listrik? Selanjutnya akan dirumuskan dalam suatu hukum yang kita sebut dengan hukum Coulomb. Menurut pernyataan Coulomb di sini, besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda yang bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali antara kedua muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua muatan. Artinya, semakin besar muatan listrik, maka nilai gaya elektrostatisnya akan semakin besar. Dan semakin jauh atau semakin besar jarak antara kedua muatan, di sini besar gayanya akan semakin kecil. Berikut pernyataan Coulomb tentang gaya elektrostatis. Oke, dari pernyataan Coulomb tadi selanjutnya akan dirumuskan berupa rumusan matematis berikut ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F di sini adalah gaya elektrostatis dalam satuan Newton. Kemudian Q1 adalah besar muatan listrik pada benda yang pertama dalam satuan Coulomb. Kemudian Q2 adalah besar muatan listrik pada benda yang kedua juga dalam satuan Coulomb. Kemudian R adalah jarak antara kedua muatan yang dinyatakan dalam satuan meter. Kemudian K di sini adalah konstanta Coulomb. Nah, K ini sudah ada nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, bagaimana penggunaan rumus ini biar lebih paham dan mengerti? Selanjutnya, Ibu beri contoh soalnya. Dua benda bermuatan listrik sejenis, masing-masing 6 Coulomb dan 4 Coulomb terpisah pada jarak 3 cm. Jika konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah gaya listrik statis antara kedua muatan tersebut? Oke, berikut pembahasan dari contoh soal tadi. Kita tulis diketahui dua buah muatan masing-masing Q1 6 Coulomb. Kemudian muatan listrik pada benda yang kedua 4 Coulomb. Kemudian jarak antara dua muatan di sini 3 cm. Hati-hati, sentimeter di sini satuannya belum standar. Kita ubah ke satuan meter. 3 cm kalau diubah ke meter berarti 0,03 meter.
kita ubah menjadi bilangan 10 berpangkat sehingga diperoleh 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian nilai K. K sudah ada nilainya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah gayanya, F-nya. Ya, jawab. Kita tulis kembali rumusnya ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 6 kulom, Q2 4 kulom, kemudian jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jangan lupa kita kasih kurung untuk mempermudah pemangkatannya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah, kita jadikan satu angka-angka yang tidak ada bilangan 10 berpangkatnya. Oke, 9, 6, 4 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kita kuadratkan satu persatu. 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 10 pangkatnya kita kalikan, min 2 kali 2, min 4. Oke, dari pembilang dan penyebut ternyata ada angka yang bisa kita habiskan, kita bagi ya. 9 dengan 9 kita coret, habis. Sehingga yang tersisa adalah 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Kemudian, nah 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat min 4. Jika pembagian, maka pangkatnya kita kurangi. 10 pangkat 9 min 4. Sehingga hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat min, ketemu min, jadi positif kan? 9 ditambah 4. Sehingga diperoleh hasil 24 kali 10 pangkat 13 Newton. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak, demikian pembelajaran online kali ini tentang listrik statis. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.